Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 7. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 3 yang berkaitan dengan simbol kearifan lokal, pesona kerajinan Indonesia. Unit 2, pesona kreatif. Berikut pembahasannya. Unit 2, pesona kreatif. Teknik menggambar ragam hias pada bahan buatan. Yang pertama ada teknik tenun. Merupakan teknik pembuatan ragam hias pada bahan buatan tekstil dengan menggabungkan benang melintang dan memanjang atau bersilangnya benang lungsi, di mana benang yang ditenun sebelumnya sudah diberikan warna, yang kemudian ditenun sesuai pola ragam hiasnya dengan menggunakan alat tenun manual ataupun mesin. Di Indonesia, ragam hias yang terkenal dengan menggunakan teknik tenun yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Berikut telah ditampilkan gambar dari kain tenun dan proses pembuatan kain tenun. Dan yang berikutnya ada contoh-contoh dari gambar kain tenun. Yang kedua, teknik sulam. Sulam merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan buatan tekstil. Teknik sulam ini menggunakan alat jarum dan benang yang berwarna dimasukkan dalam lubang jarum yang kemudian baru disulamkan pada kain yang sudah ada gambar pola ragam hias. Cara menyulam pada bahan buatan tekstil dapat dilakukan dengan tusuk jelujur atau dengan tusuk silang, atau juga dapat dilakukan dengan tusuk keduanya. Berikut ditampilkan gambar proses teknik sulam. Kemudian ada juga gambar-gambar dari hasil karya menyulam. Yang pertama ada sulam benang, kemudian yang kedua ada sulam dari bahan pita. Yang ketiga adalah teknik bordir. Teknik bordir pada dasarnya sama dengan teknik sulam. Yang membedakan adalah teknik bordir menggunakan mesin jahit, bahkan sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Di sebelah kiri telah ditampilkan gambar bagaimana teknik pembuatan bordir, dan kemudian di sebelah kanan telah ditampilkan gambar hasil dari karya bordir bunga. Yang keempat, teknik cetak. Teknik cetak dalam membuat ragam hias dapat diterapkan untuk bahan buatan tekstil, kaca, logam, kayu, keramik, dan plastik. Yang dimaksudkan teknik cetak adalah membuat ragam hias dengan alat cetakan. Teknik cetak yang biasa dilakukan untuk membuat ragam hias pada bahan buatan yaitu teknik cetak saring atau biasa disebut dengan sablon. Teknik saring ini menggunakan screen printing yang sudah ada gambar motifnya, cat dituang di atasnya dan siap untuk mencetakkan di atas bahan buatan. Cara yang lebih mudah menggunakan karton yang sudah dilubangi sesuai dengan motif, tempelkan pada bahan buatan, berikan warna dengan menutup lubang tersebut dengan cat warna. Di sebelah kanan telah ditampilkan gambar untuk proses pemfilman, kemudian juga ada di bawahnya juga sama menggunakan teknik sablon. Selanjutnya ada juga di sebelah kiri gambar untuk teknik cetak dari sisir dan sikat, kemudian di bagian bawah itu adalah hasilnya.
Berikutnya, teknik lukis. Untuk membuat ragam hias dengan teknik lukis dapat dilakukan pada bahan buatan tekstil, kayu, kaca, logam, plastik, dan keramik. Teknik lukis ini sangat mudah dilakukan dan sederhana, yaitu dengan langsung menggambarkan motif ragam hias ke bahan buatan. Alat yang digunakan adalah kuas, palet, dan cat warna. Di sebelah kiri telah ditampilkan bagaimana proses pembuatan sebuah karya menggunakan teknik lukis. Kemudian di bagian bawahnya pun masih di sebelah kiri, proses pembuatan gambar dengan teknik lukis menggunakan cat tinta bak atau bisa juga disebut dengan tinta Cina yang berwarna hitam. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan bawah telah ditampilkan gambar teknik melukis dengan cat. Di atasnya ada gambar juga teknik melukis dengan cat tapi dengan media di atas kaca atau bisa kita sebut gelas. Selanjutnya yaitu teknik batik. Pembuatan ragam hias dengan teknik batik hanya dapat dilakukan pada bahan buatan tekstil. Teknik batik dikatakan juga sebagai teknik tutup celup. Maksudnya adalah proses pembuatannya dengan menutup permukaan kain sesuai gambar ragam hiasnya menggunakan lilin malam dengan bantuan alat yaitu canting. Kemudian dicelupkan pada pewarna tekstil sampai kain terendam. Selanjutnya adalah proses pelepasan lilin sampai bersih sehingga akan membentuk motif yang dikehendaki. Di sebelah kiri telah ditampilkan gambar teknik menutup dalam membatik yaitu dengan memberikan malam atau menorehkan malam di atas kain menggunakan alat canting. Kemudian di sebelah kanan telah ditampilkan gambar teknik mencelup dalam membatik. Ketika kain sudah ditorehkan malam atau sudah bermotif, kemudian tahap selanjutnya yaitu pewarnaan dengan cara mencelup kain yang sudah dilapisi lilin ke dalam sebuah pewarna. Pesona ragam hias pada batik. Batik merupakan karya seni yang memiliki nilai seni tinggi yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan dan kebanggaan Indonesia. Karena batik mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang terdapat sertifikat untuk Best Practice Diklat Warisan Batik Indonesia pada 2 Oktober 2009 dan sejak itulah 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Meskipun batik peninggalan dari zaman dulu, namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, batik makin dicintai rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya orang menggunakan batik baik di acara resmi, pernikahan, seragam kantor, busana harian, bahkan sebagai hiasan yang dipajang. Nah, berikut ditampilkan beberapa contoh gambar dari motif batik. Yang di sebelah kiri sudah ada gambar dari motif batik Solo yaitu Sidoluhur. Kemudian di sebelah kanan atas juga ada motif batik Gentongan Bakalan. Di bawahnya ada motif batik Cuwiri dari Cirebon. Pembahasan selanjutnya tentang prosedur pembuatan batik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membatik seperti kain mori sesuai kebutuhan yang telah diketel atau proses menghilangkan kanji pada kain dengan cara diuleni dalam larutan minyak kacang dan canting. Yang kedua, gambar desain di atas kain mori sesuai dengan pola yang diinginkan. Dalam istilah perbatikan, tahap ini sering disebut ngelengreng.
Kemudian yang ketiga, panaskan lilin atau malam di atas wajan hingga mencair sempurna. Suhu maksimal lilin atau malam sekitar 80 derajat Celcius, jadi harus berhati-hati saat menggunakannya. Yang keempat, posisi duduk saat membatik. Duduklah dengan posisi tungku atau kompor batik berada di sebelah kanan, kecuali kidal ya. Tungku atau kompor ada di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk mempermudah mengambil malam dan menggoreskannya ke atas kain mori. Telah ditampilkan gambar di sebelah kiri, yaitu proses atau prosedur pembuatan batik yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua ada menggambar desain di atas kain mori. Yang ketiga ada memanaskan lilin hingga mencair dengan sempurna. Kemudian gambar yang keempat adalah posisi duduk yang baik saat membatik. Prosedur membatik selanjutnya yaitu celupkan canting ke dalam wajan yang terisi oleh malam selama sekitar 3 detik sebagai penyesuaian suhu pada canting. Kemudian mulailah menggoreskan canting ke atas kain yang telah direng-reng atau dipola dengan menggoreskannya dari kiri ke kanan, sama halnya dengan kita menulis Latin. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan goresan yang baik dan halus. Yang ketujuh, isilah bagian pola yang kosong dengan ornamen-ornamen seperti garis-garis arsiran maupun titik-titik. Misalnya pada gambar daun mestinya memiliki tulang daun, maka daun tersebut akan diisi garis sesuai dengan kebutuhan. Tahap ini biasa kita sebut dengan istilah isen-isen. Kemudian selanjutnya tahap nembok, artinya mengeblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Namun tahap ini dilakukan apabila membutuhkan warna awalnya. Di sebelah kiri telah ditampilkan gambar dari proses membatik yang kelima, yaitu mencelupkan canting ke dalam wajan yang terisi oleh malam. Selanjutnya yang keenam ada mulai menggoreskan canting ke atas kain yang telah dipola. Yang ketujuh ada mengisi bagian-bagian kosong sebagai ornamen atau biasa kita sebut dengan membuat isen-isen. Yang kedelapan yaitu tahap nembok dengan memblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Tahap selanjutnya yaitu pencelupan warna. Biasanya menggunakan pewarna sintetis naptol dan indigosol. Diperlukan beberapa kali celupan untuk memunculkan warnanya. Kemudian tiriskan kain yang telah dicelup dan diamkan agar warnanya dapat meresap dengan maksimal pada serat kain. Selanjutnya, rebus kain dalam air mendidih yaitu 100 derajat Celcius untuk melirihkan lilin atau malam yang menempel pada kain untuk memunculkan motif yang telah diisi atau didesain. Kemudian tahap merebus ini disebut dengan glorot. Yang terakhir yaitu cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa lilin atau malam yang masih menempel. Kemudian jemurlah dengan angin-angin dan hindari terkena panas sinar matahari secara langsung. Nah, di sebelah kiri telah ditampilkan gambar proses pencelupan warna. Ada juga proses ketika meneriskan kain, di atasnya ada beberapa kain batik yang dijemur. Demikian pembahasan mengenai modul 3. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.